Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fat Abdurrahman Isu dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara dengan NIM 2383130056 kelas B semester 2. Saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Haji Ahmad Otong Bustomi, LC-MHG. Oke, langsung saja. Sumber hukum Islam adalah landasan atau referensi utama yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum dalam agama Islam. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah, interaksi sosial, serta berbagai aspek kehidupan lainnya. Berikut ini adalah pengertian dari sumber-sumber utama hukum Islam. Oke. Yang pertama, Al-Quran. Kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai firman Allah dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran adalah sumber hukum utama dan tertinggi dalam Islam, mencakup berbagai aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Yang kedua, hadis. Kumpulan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan berbagai pedoman hidup oleh umat Islam. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Ada dua jenis hadis, yaitu hadis sahih atau yang disebut terpercaya dan hadis dhaif atau yang disebut lemah. Yang ketiga, ijma. Kesepakatan para ulama atau cendekiawan Islam pada suatu masa tertentu tentang suatu masalah hukum yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis. Ijma dianggap sebagai salah satu sumber hukum yang sah karena mencerminkan pemahaman kolektif para ahli agama. Dan yang terakhir yaitu kias. Proses penalaran atau analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu perkara baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis dengan cara menghubungkan dengan perkara serupa yang sudah ada hukumnya. Kias digunakan untuk memberi solusi hukum terhadap masalah-masalah kontemporer yang tidak dibahas secara eksplisit dalam sumber-sumber utama. Keempat sumber ini membentuk kerangka dasar dari hukum Islam dengan Al-Quran dan hadis sebagai paling utama, sementara ijma dan kias berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang baru muncul sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.